Oke, selamat bertemu kembali dengan saya, dosen lab akuntansi. Pada video kali ini kita ganti suasana, di mana wajah saya tampak dalam video. Oke, tak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima, di mana kita akan membahas mengenai perusahaan atau dagang ya. Kalau kemarin perusahaan jasa, sekarang perusahaan dagang. Oke, kalian bisa buka modul kalian bagian ketiga. Di sini halaman 15. Dijelaskan di sini bisa kalian lihat. Nah, perbedaannya adalah kali ini kita sudah mempunyai saldo awal dalam bentuk neraca per 31 Desember 2014. Berarti periode akuntansi yang kita catat adalah periode Januari 2015. Karena ada neraca awal, berarti buku besarnya sudah ada saldo awal. Bila sebelumnya pada perusahaan jasa tidak punya saldo awal, buku besarnya tidak punya neraca awal, nah, kali ini pada perusahaan dagang kita mempunyai saldo awal. Oke, sebelum kita masuk, kita feedback dulu mengenai perusahaan dagang. Perusahaan dagang dicatat dengan menggunakan 5 jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal kas masuk, yang kedua adalah kas keluar, yang ketiga pembelian, yang keempat penjualan, yang kelima adalah jurnal umum. Apa bedanya? Kas masuk untuk mencatat semua transaksi uang masuk ke perusahaan. Jadi semua transaksi apapun itu bentuknya, bila kita menerima uang masuk dicatat di kas masuk. Demikian juga kas keluar, apapun bentuk transaksinya, bila dia mengeluarkan uang maka dicatat pada kas keluar. Kemudian jurnal khusus pembelian dan penjualan adalah untuk mencatat semua pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Oke, secara kredit. Kalau secara tunai dicatat di kas masuk dan kas keluar. Kalau secara kredit di pembelian dan penjualan secara kredit, ingatlah secara kredit non cash, itu dicatat pada jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Jadi penjualan dan pembelian adalah yang dilakukan secara kredit. Sedangkan jurnal umum adalah untuk mencatat semua retur, baik pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau ada retur baik penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit, kita catat di jurnal umum. Oke, itu 5 jurnal yang akan kita gunakan hari ini. Ini ada neraca awal, di sini juga ada daftar piutang, hutang dagang, dan persediaan barang. Kenapa ada ini 3 ini, piutang, hutang? Karena piutang dan hutang dilakukan kita perusahaan dagang berarti lebih dari satu supplier atau satu kreditur, makanya ada daftar piutang, ada daftar hutang, dan juga ada persediaan barang dagangan. Oke, video ini dibuat saat sedang berlangsung hujan yang cukup deras disertai petir. Oke, di sini adalah transaksinya selama bulan Januari 2015. Tugasnya apa, Pak? Oke, tugasnya di sini ada. Cuman ada tambahan dari saya. Yang pertama adalah kita buat sheet, melanjutkan dari sheet sebelumnya pada perusahaan jasa. Jadi sebelumnya kan terakhir jurnal penutup ya, tahap akhir penyelesaian. Nah, dibuat sheet baru di sebelahnya, kalian kasih nama jurnal perusahaan dagang. Jadi sheet yang pertama adalah dari transaksi tersebut ini dibuat jurnal umum seperti perusahaan jasa kemarin. Dibuat jurnal umum, kolom 1 berisi, kolom 1-2 berisi tanggal dan bulan, kolom ketiga berisi keterangan atau transaksi, kolom ketiga berisi nomor akun, ada tambahan 1 kolom yaitu bukti transaksi. Kalian tambahkan bukti transaksi,
bukti transaksi sebaiknya diletakkan di kolom ketiga ya. Jadi kolom pertama tanggal, kolom kedua bulan, kolom ketiga bukti transaksi, kolom keempat itu keterangan atau bukti transaksi, kolom kelima itu nomor akun ya, nomor akunnya, dan kolom keenam itu adalah debit, kolom ketujuh adalah kredit. Jangan lupa di atasnya dibuat jurnal umum perusahaan dagang. Abaikan tadi jurnal khususnya ya. Ini jurnal umum seperti perusahaan jasa, kalian buat dulu. Nah, setelah jurnal umum jadi, baru sebelahnya kalian buka jurnal khususnya, yaitu jurnal khusus kas masuk, jurnal khusus kas keluar, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus kredit, dan jurnal umum. Oke, jangan lupa peruntukannya. Nah, jadi setelah jurnal umum, di sebelahnya kalian membuat sheet 5 sheet. Itu sistem pengerjaannya adalah dengan sama dengan ya. Kalian buat dengan sistem sama dengan. Klik sama dengan, masuk ke sheet jurnal umum. Kemudian transaksi pertama, tanggalnya, bulannya sesuaikan, nomor buktinya sesuaikan, keterangannya, nomor akun, jumlah debit, dan jumlah kredit. Oke, paham? Jadi sheet pertama pada perusahaan dagang adalah kalian buat versi jurnal umumnya dulu sebelum masuk ke jurnal khusus. Oke. Jadi sheet barunya adalah pertama sheet jurnal umum seperti pada perusahaan jasa. Sheet sebelahnya baru kalian buat lagi, insert lagi jurnal khusus kas masuk, JKM, jurnal khusus kas keluar, JKK. Kemudian jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan terakhir adalah jurnal umum. Oke, jangan lupa ya peruntukannya kelima jurnal khusus tersebut. Oke, saya harap kalian paham akan tugas pertemuan kelima ini. Bila kalian belum paham, mungkin nanti kalau ada waktu saya buatkan contohnya di Excel. Saya harap ini sudah cukup jelas ya. Jangan lupa tambahannya adalah di sini kan A, B, C, D, E-nya tidak ada ya. Nah, saya tambahin ya di awalnya ya, sebelum A itu berarti kalian membuat jurnal umum dulu. Ya, jurnal umum seperti pada perusahaan jasa, bukan jurnal khusus, jurnal umum ya. Jurnal umum seperti pada perusahaan jasa selama bulan Januari. Nah, selanjutnya baru jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Saya ingatkan lagi, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit, jurnal pembelian untuk mencatat pembelian kredit, penerimaan untuk mencatat semua uang masuk, semua transaksi uang masuk, jurnal pengeluaran untuk mencatat semua pengeluaran kas keluar yang menggunakan uang. Jadi C dan D adalah yang menggunakan uang cash. Kemudian E adalah jurnal umum adalah jurnal memorial, adalah untuk mencatat retur pembelian maupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Oke, saya harap cukup jelas. Sampai di video berikutnya. Bila kurang jelas, harap melakukan tanya jawab di WA group. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat mengerjakan.